Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Danutari, NIM 202011571 dari manajemen WP. Di sini saya akan menjawab soal UTS Bahasa Indonesia. Yuk simak penjelasannya. 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor penyebab terjadinya kesalahan penulisan yaitu keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, kurang ketelitian dalam menulis, minimnya pengetahuan masyarakat tentang kaidah penulisan, minimnya motivasi membaca, interferensi bahasa ibu, penguasaan kosakata yang kurang, dan kesalahan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh, kata otomatis seharusnya menggunakan S, bukan menggunakan K. 2. Relevan seharusnya menggunakan V, tidak menggunakan F. 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung merupakan kutipan yang ditulis sama persis dengan sumbernya tanpa ada penambahan atau perubahan sedikit pun. Contoh, Fathur Rahman tahun 2020 halaman 14 menjelaskan bahwa etika berbahasa penting untuk dijadikan landasan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengutip dengan cara meringkas kalimat dari sumber aslinya, namun tidak menghilangkan gagasan asli dari sumber tersebut. Contoh, Fathur Rahman tahun 2020 membahas proses pembelajaran, nilai, sikap, dan profesional dan keterampilan yang diperlukan oleh mahasiswa di masa depan. 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah suatu kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang yang bersumber pada subjek rekaan atau non-fiction atau kisah nyata. Sebuah biografi lebih kompleks daripada sekadar daftar tanggal lahir atau mati dan data-data pekerjaan seseorang, tetapi juga menceritakan tentang perasaan yang terlibat dalam mengalami kejadian-kejadian tersebut yang menonjolkan perbedaan perwatakan termasuk pengalaman pribadi. Contoh teks biografi Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur merupakan sosok yang dikenal sebagai presiden dan humoris. Ia lahir pada 4 Agustus 1950 di Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga santri yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Dur sempat berkuliah di Universitas Al-Azhar dan Universitas Baghdad. Semasa muda, ia menulis di beberapa media seperti Kompas, Tempo, dan majalah Horizon. Puncak karirnya pada tahun 1999 sampai 2001, ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai presiden yang cerdas, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberagaman. Sementara bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagai dari karangan yang sedang digarap. Contoh penulisan pustaka berbentuk buku. Kanzunuddin Muhammad tahun 2003, Kamus Istilah Drama, Rembang, Yayasan Adi Jamal. 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Sebenarnya, antara kata jam dan pukul mempunyai makna yang berbeda. Artinya, jam tidak sama dengan pukul, pun juga tidak boleh disamakan, sebab konteksnya berbeda. Kata jam menunjukkan makna durasi atau jangka waktu, sedangkan kata pukul mengandung makna saat atau waktu. Dengan demikian, jika maksudnya ingin diungkapkan adalah saat atau waktu, maka kata yang tepat digunakan adalah pukul, bukan jam. Contoh perkuliahan hari ini akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya biasa bangun pagi pada pukul 4:10 waktu Indonesia Barat, dan seterusnya. Sebaliknya, jika yang ingin diungkapkan itu masa atau jangka waktu, maka kata yang tepat digunakan adalah jam, bukan pukul. Contoh, saya tidur di malam hari selama 5 jam, saya belajar setiap hari selama 6 jam, internet itu buka 24 jam, dan seterusnya. Selain digunakan untuk menyatakan arti, masa, atau jangka waktu, kata jam juga berarti benda penunjuk waktu atau arloji, seperti pada kata jam dinding atau jam tangan. Jika kata jam dan pukul digunakan dalam kalimat tanya, maka akan tamak seperti berikut ini. Pertanyaan, berapa jam untuk menanyakan masa atau jangka waktu, sedangkan pertanyaan pukul berapa untuk menanyakan saat tertentu atau waktu.
5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang berupa sistem tata bunyi yang dihasilkan oleh ucap manusia. Bahasa terdiri atas kata-kata atau kumpulan kata. Masing-masing mempunyai makna, yaitu hubungan abstrak antara kata sebagai lambang dengan objek atau konsep yang diwakili kumpulan kata atau kosakata itu oleh ahli bahasa, disusun secara alfabetis atau menurut urutan abjad, disertai penjelasan artinya, dan kemudian dikukuhkan menjadi sebuah kamus. Berikut ini beberapa pengertian bahasa menurut para ahli. 1. Harimurti Kerida Laksana tahun 1985 halaman 12 menyatakan bahwa bahasa adalah sistem bunyi bermakna dan dipergunakan untuk komunikasi oleh kelompok manusia. 2. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2001 halaman 88. Bahasa adalah sistem bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota satu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan kata koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. 1. Pemisahan unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh yang salah, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Kata yang salah adalah tas, harusnya setelah tas ada komanya. 2. Pemisahan antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat mendahului anak kalimat. Contoh yang salah, adik tidak mau sekolah lagi karena diejek oleh teman-temannya. 3. Penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh yang salah, dia sangat pandai bergaul di luar tapi sangat diam jika di dalam rumah. Contoh kalimat yang salah adalah di luar. Seharusnya setelah kata di luar ada komanya. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata yang menjadi penghubung antar kalimat, seperti namun, jadi, oleh karena itu, dan lain-lain. Contoh yang salah adalah pendaftaran nomor pokok pajak dapat dilakukan secara online, jadi tidak perlu ke kantor pajak. Kesalahannya adalah kata jadi tidak ada komanya. 5. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru dan kata serapan. Contoh yang salah adalah hai apa kabar, seharusnya setelah kata hai ada komanya. 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir satu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. 2. Titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. 3. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. 3. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. 5. Tanda titik 2 dipakai di antara A jilid atau nomor dan halaman, B surah dan ayat dalam kitab suci, C judul dan anak judul suatu karangan, serta D nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contoh, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. 2. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majmuk. 2. Tanda titik koma dipakai pada akhir pemerincian yang berupa kalusa. 3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sesudah menggunakan tanda koma. Contoh, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. 2. Ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kurang ketelitian dalam menulis, minimnya pengetahuan masyarakat tentang kaidah penulisan, minimnya motivasi membaca, dan kurangnya pemahaman tentang kaidah pemakaian huruf miring. 1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh pada penulisan bahasa asing, Weltanschauung bermakna pandangan dunia.
seharusnya Weltanschauung itu di huruf miringkan. 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas 5 huruf yaitu A, I, U, E, dan O. Dan di sini kita tahu bahwa huruf vokal tersebut saling berkaitan dengan kata baku dan tidak baku. Dalam kata baku, tidak baku itu sangat menentukan huruf vokal itu letaknya ada di mana itu sangat berpengaruh. Hal yang mempengaruhi terjadinya kesalahan penulisan yaitu kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, kurang ketelitian dalam menulis, minimnya pengetahuan masyarakat tentang kaidah penulisan, minimnya motivasi membaca, interferensi bahasa ibu, dan penguasaan kosakata yang kurang. Contoh, penulisan kata risiko salah, seharusnya menggunakan huruf I, yaitu risiko. 2. Hakikatnya salah, seharusnya memakai huruf I, yaitu hakikatnya. Huruf konsonan adalah huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Dalam penulisan huruf konsonan ini juga dipengaruhi oleh kata baku dan tidak baku. Juga adanya pengurangan kata dan penambahan kata yang terjadi huruf konsonan. Hal yang mempengaruhi kesalahan penulisan dalam huruf konsonan ini hampir sama dengan huruf vokal di atas. Contoh, otomatik itu salah, seharusnya itu otomatis. 2. Zaman, seharusnya memakai huruf Z, bukan menggunakan huruf J. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.